Diri datang ke tempat ini dari Jakarta dan pagi ini ke Jakarta lagi, jadi datang untuk tadi majelis ada pagi, kemudian pada malam hari di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan bagi kita semua. Kira-kira sudah berapa tahun? 8 kan? 8 tahun ya saya istiqomah tiap tahun, sudah 8 tahun, 9 tahun, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi satu bukti ataupun tanda kita semua saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat dan para pendengar melalui streaming di luar sana, kita menghadiri peringatan hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan adalah sesuai dengan keikutan sertaan kita kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa dzakirhum bi ayatillah bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Dan tentu hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan termasuk adalah hari-harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap saja ada sebagian orang yang akan berkata, bukankah Nabi Muhammad itu wafatnya juga di bulan Rabiul Awal? Kenapa kok kita memperingati hari di mana Rasulullah dilahirkan pun juga sama di mana Rasulullah SAW diwafatkan? Harusnya di bulan Rabiul Awal, karena Nabi Muhammad wafat di bulan Rabiul Awal, kita tidak memperingati hari lahirnya Nabi. Ini kan harusnya jadi waktu sedih kita. Harusnya waktu sedih. Semua sepakat bahwa Nabi Muhammad wafat bulan Rabiul Awal. Ya, Nabi Muhammad SAW wafat di bulan Rabiul Awal. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau meriwayatkan satu hadis. Beliau katakan Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad hijrah di bulan Rabiul Awal, dan Nabi Muhammad wafat pada bulan Rabiul Awal. Ada kejadian yang sangat penting, yaitu wafatnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa justru banyak umat Islam berbahagia, merayakan, senang-senang, bagi-bagi makanan, bagi-bagi harta, bagi-bagi rezeki, kemudian silaturahmi bersama-sama, seakan-akan mereka lagi senang dengan kematiannya Nabi Muhammad. Ada saja yang iseng, pasti ada. Ya, urusan agama ini banyak yang iseng. Harusnya bukan pertanyaan yang penting, tapi dibikin-bikin penting. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa saya ini ilmiah, saya ini membahasnya sesuai dengan catatan sejarah. Dia bilang, kan Nabi Muhammad wafatnya bulan Rabiul Awal, kok malah senang-senang. Terkadang kita kalau tidak memiliki asas, kalau kita tidak memiliki wawasan, kita terkadang bisa jadi orang yang tertipu. Saya ingin membahas sedikit tentang masalah ini supaya semua yang hadir ataupun yang mendengar secara online paham bahwa di dalam ajaran Islam itu ada namanya at-tafa'ul dan at-tasya'um. At-tafa'ul adalah berpikir kepada sesuatu secara memandang segala sesuatu dengan secara positif. Segala sesuatu itu baik. Tapi kalau tasya'um kebalikannya, memandang segala sesuatu dengan pandangan negatif yang jelek. Apa aja dianggap jelek. Kayaknya saya memang diciptakan oleh Allah untuk jadi orang miskin. Setiap hari ceritanya seperti itu. Kayaknya saya ini kalau kerja gak pernah diterima. Kayaknya saya ini jadi orang yang hidupnya susah. Kayaknya saya ini bukan orang yang terpandang. Kayaknya saya gak mungkin jadi orang sukses. Kayaknya, nah itu di dalam ajaran Islam dilarang. Itu namanya tasya'um. Ini dilarang oleh ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW katakan, la adwa, wala safara, wala bumata, wala tayrata. Kata Nabi,
Nggak benar itu. Ada orang yang bilang ada burung hantu, berarti di situ ada jinnya, di situ ada setannya. Nggak, kata Rasulullah. Nggak benar itu orang yang mengatakan bahwa ada tayarah. Tayarah itu seperti kalau misalnya anginnya larinya ke sini, berarti kita bakalan susah. Atau yang banyak kita lakukan di tempat kita ini, orang-orang kita ini, kalau kuping kirinya gerak-gerak, dia bilang, ini kayaknya bakalan dapat musibah. Atau matanya gerak-gerak sedikit, dia bilang, wah ini bakalan ada apa-apa. Apa hubungannya? Jangan. Hubungan mata sama musibah, mana hubungannya? Kaki keseleo, dia bilang, wah ini bakalan pertanda bahwa saya akan mendapatkan malapetaka. Tidak benar. Tidak benar dan tidak diperbolehkan oleh agama. Tidak boleh. Wah, ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi kemudian dikaitkan dengan musibah, itu tidak boleh. Tapi kalau kebalikannya dianjurkan oleh agama. Contoh, kita misalnya jatuh, sakit, tapi kita pandang positif. Ini harusnya sebenarnya ini adalah lutuf dari Allah. Takdirnya mungkin saya bakalan ketabrak sampai kehilangan kaki. Tapi Allah baik sama saya, dibikin jatuh doang. Nikmat jadi umat Islam. Rumah kebakar, alhamdulillah. Ini yang kebakar setengah doang. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, aslinya ini takdirnya Allah, pengennya semuanya hancur. Bahkan sayanya meninggal juga. Tapi memang mungkin berkah gara-gara saya berzikir, saya bersolawat, Allah selamatkan saya. Terkena musibah atau ada pertanda sesuatu, dia memandangnya dengan cara pandangan positif. Nah, ini diperintahkan oleh agama. Misalnya matanya gerak-gerak yang sebelah kanan, dia bilang, wah bakalan dapat rezeki kamu ya. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itu namanya at-tafa'ul. Itu diperintahkan. Saya punya keluarga yang sekitaran 200 tahun yang lalu berada di kota Palembang yang datang dari Hadramaut, namanya Alawi. Saya cucu Hamid bin Ahmad bin Hamid bin Alwi ini. Dia punya beberapa kapal. Kapal besar. Dulu kalau orang-orang pergi haji pakai kapalnya beliau. Ya, bukan kapal terbang, kapal laut. Ya, di jalur Sumatera, pergi ke Singapura, kemudian pergi ke India, kemudian setelah itu pergi untuk berhaji atau pergi keluar untuk berniaga. Banyak beliau memiliki kapal, tapi anehnya kapalnya dinamakan Yusrain. Ditanya kenapa dinamakan Yusrain? Karena supaya dapat berkah dari namanya. Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra. Yusra itu 2 kemudahan. Jadi dinamakan Yusrain supaya rezekinya gampang. Penamaan tapi dipandang dari segi positif, itu adalah perintah dari agama. Tapi kalau penamaan kemudian dibuat untuk sesuatu yang negatif, nah ini sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi ibu-ibu paham sekarang. Kalau misalnya jatuh, anggap aja wah bakalan dapat rezeki, begitu ya. Kalau misalnya dapat musibah, bilang saja wah insya Allah bakalan dapat rezeki. Atau dihadapkan kepada 2 hal, yang satu buruk, yang satu baik, pandang yang baiknya, buruknya tinggalkan. Dan ini adalah manhaj Nabi Muhammad SAW. Ada orang datang kepada Nabi, kemudian dia memperkenalkan diri. Kata Nabi, siapa nama kamu? Dia menjawab, ismi Huzn. Nama saya Huzn, nama orang Arab. Huzn. Apa artinya Huzn? Sedih. Nabi Muhammad seketika mengatakan, bal anta farah.
kata Nabi. Nama kamu berubah sekarang jadi senang bukan sedih. Dirubah sama Nabi. Padahal nama dinamai sama orang tuanya. Tapi ajaran Islam tidak mengajarkan kamu untuk memandang kepada segala sesuatu dengan pandangan yang negatif. Enggak. Rasulullah SAW katakan, bal anta farah. Nama kamu bukan huzn, bukan sedih, tapi nama kamu senang. Ada satu kabilah dari Azd. Mereka mengirim delegasi kepada Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Rasulullah SAW tahu di daerah tersebut ada gunung ataupun bukit yang dikenal dengan nama Kashr. Kashr itu artinya keburukan. Nabi Muhammad SAW katakan kepada delegasi tersebut, di kampung kalian ada bukit yang namanya Syakar ya. Dibalik sama Nabi. Tadinya Kashr, tapi dirubah sama Nabi jadi Syakar. Shin, Kaf, Ra yang artinya bersyukur. Kata dia, bukan ya Rasulullah, bukan Syakar, tapi Kashr. Kata Rasul, bal Syakar. Kata Nabi, namanya berubah sekarang Syakar, kata Nabi. Lihat, Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan umatnya untuk memandang segala sesuatu dengan pandangan negatif. Anak, wah ini kayaknya bakalan jadi anak yang tidak berhasil. Nggak boleh. Berapa banyak orang yang kita anggap sebelah mata, ini biasa aja, ini nggak bakalan sukses, ini nggak bakal tahu-tahu jadi orang besar. Apalagi anak kita. Harusnya kita berharap untuk keluarga kita, anak kita, cucu kita dengan harapan-harapan yang baik. Kita terkadang bingung. Hari ini ada orang yang seperti ini sikapnya. Tiba-tiba setelah 5 tahun berubah. Apalagi seperti kita yang memiliki pesantren, tahu santri-santri, ada yang nggak dianggap begitu. Bahwa ini orang nggak bisa dijadikan salah satu di antara santri yang berprestasi. Tahu-tahunya setelah 2 tahun nggak ada yang bisa ngalahin dia. Berubah-berubah manusia. Oleh karena itu kita pandang dengan pandangan positif. Nabi Muhammad SAW pernah juga ingin meminum perahan susu kambing. Nabi Muhammad tanya, siapa yang mau memerahkan saya? Datang satu orang, bilang saya ya Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa kamu? Saya Murrah ya Rasulullah. Namanya Murrah. Nama orang Arab banyak Murrah. Arti Murrah adalah pahit. Kata Nabi, jangan kamu, yang lain aja. Tuh, Nabi Muhammad SAW katakan yang lain saja. Akhirnya ada satu lagi yang mengatakan, saya saja Rasulullah. Siapa kamu? Saya Harb, katanya. Saya perang. Kata Rasulullah, jangan kamu. Sampai kepada satu laki-laki bernama Ya'ish. Ya'ish artinya kehidupan. Kata Nabi, kamu saja yang memerahkan susu. Padahal apa hubungannya antara nama dengan makanan yang dimakan oleh Nabi? Namun Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita, kalau segala sesuatu itu kita pandang dengan pandangan yang positif. Ini ajaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hal yang seperti ini mungkin sebagian di antara ikhwan tidak menemukannya karena ini memang saya penemuan saya baca, saya ngaji, saya belajar. Saya dapatkan pemahaman dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada natijah hasil daripada apa yang saya baca menghasilkan hal yang seperti itu. Sehingga kita melihat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita untuk positif. Ada yang bilang Safar itu bulan musibah, bulan malapetaka. Bukan dari sekarang saja, dari zaman Nabi sudah banyak yang ngomong. Sampai-sampai mereka bagikan informasi, jangan sampai ada yang nikahin anak di bulan Safar. Jangan sampai kalau bikin acara di bulan Safar. Jangan sampai memperingati sesuatu di bulan Safar. Kenapa? Nanti punya keturunan yang gak baik. Nikahin anak bulan Safar, nanti anaknya penyakitan.
Karena Safar bulan turun musibah, malapetaka dan azab. Apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan? Nabi Muhammad bukan cuma ngomong. Nabi Muhammad menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bulan Safar. Bukan cuma ngomong. Nabi Muhammad SAW membuktikan pernikahan putri kesayangan Nabi Muhammad dengan menantu kesayangan Nabi Muhammad SAW di bulan Safar, dan lahir anaknya penyakitan. Justru melahirkan Al-Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan adalah cucu Rasulullah SAW yang memiliki keilmuan yang hebat, paras yang tampan. Begitupun Sayyidina Husain, dia seorang pejuang sejati, dan ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad nggak suka umatnya kesusahan, nggak suka. Dari maulid seperti ini kita pelajari itu hikmah. Ada orang dari beberapa suku juga datang kepada Rasulullah SAW dengan nama-nama yang buruk. Nabi Muhammad SAW seketika berubah. Poin yang saya ingin sampaikan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pertanyaan orang yang iseng tadi, kenapa kok kalian ini di bulan Rabiul Awal? Kan bukan hanya kelahiran Nabi, tapi Nabi juga wafat. Kok kalian bahagia sih di bulan Rabiul Awal? Harusnya kalian sedih. Ya, kembali nih. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi. Tapi dalam keadaan kita sudah punya ilmu bahwa sungguhnya ajaran Islam ketika dihadapkan di hadapanmu ada dua hal, yang baik yang buruk, kamu dahulukan yang baik. Yang senang dan sedih, dahulukan yang senang. Contoh lain, riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW katakan, khalaqallahu Adama yawmal jumu'ah. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Wa mata yawmal jumu'ah. Dan Nabi Adam meninggal juga hari Jumat. Dan Nabi Adam yuhbab, beliau diturunkan ke muka bumi pada hari Jumat juga. Dan di dalam hadis lain, kalau kita gabungkan, Rasulullah katakan Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Bahkan kita memiliki hari Id, hari lebaran kita setiap minggu itu hari Jumat. Buat orang Yahudi hari Sabtu, buat orang Nasara hari Ahad, hari Minggu. Buat orang Islam hari Jumat. Disuruh senang-senang kita hari Jumat. Fantashiru fil ardh, kata Allah dalam Al-Quran. Setelah sholat Jumat, ambil karunia Allah. Kita disunahkan beli buah-buahan buat istri, anak, disenangkan. Karena itu hari lebaran kita hari Jumat. Disuruh senang. Disuruh senang hari Jumat. Dan Rasulullah katakan bahwa hari Jumat lebaran. Kemudian Rasulullah katakan hari terbaik hari Jumat. Oke, kita simpulkan bahwa hari Jumat hari terbaik, hari bahagia, hari lebaran. Baca hadis tadi, Nabi Adam lahir hari Jumat, Nabi Adam wafat hari Jumat. Tapi kok Nabi menyuruh kita untuk berbahagia? Berarti Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, pilih yang kebahagiaannya, yang wafatnya tinggalkan. Ini ajaran saya atau ajaran Nabi Muhammad? Sekarang kalau kita cocok lagi, kita sekarang pindahkan kepada Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad wafat bulan Rabiul Awal. Kalau kita gunakan manhaj Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad di dalam menentukan, Nabi Adam lahir hari Jumat, Nabi Adam wafat hari Jumat, Nabi Muhammad memerintahkan kita berbahagia hari Jumat. Ulang lagi, Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul, Nabi Muhammad SAW wafat bulan Rabiul Awal. Kalau Nabi Muhammad menggunakan metode yang sama, apa yang kita gunakan? Maka kita akan menggunakan hari di bulan Rabiul Awal. Harusnya kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ini bukan caranya saya, tapi caranya Nabi Muhammad. Kita ngikutin Nabi Muhammad apa jangan? Ngikutin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sekali lagi saya ulangi, Nabi Muhammad mengatakan Nabi Adam lahir hari Jumat, Nabi Adam wafat hari Jumat. Kemudian Nabi Muhammad katakan hari Jumat hari bahagia kita. Sekarang kita contohkan, ikut nih cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal.
Nabi Muhammad wafat bulan Rabiul Awal. Ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW berbahagia pada hari Jumat, kita juga berbahagia pada bulan Rabiul Awal. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Nah, ini jadi pegangan kita. Jadi kalau misalnya nanti ada yang iseng-iseng, pasti bakalan ada. Itu apa sih itu? Kok memperingati hari di mana Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW meninggalkan para sahabatnya dan meninggalkan umatnya, kita katakan kita mengenang hari kelahirannya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu pendapat yang paling masyhur, yang terkenal. Padahal kata ulama yang sahih itu adalah beliau lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi yang kita harus pegang yang mana? Yang banyak dipegang orang aja biar gak ribet. Paham atau tidak? Nah itu kalau kita bijak. Ini enggak, wah ini secara ilmiah, bahwa sesungguhnya sejarah mengatakan. Repot orang seperti ini. Kecuali untuk penyampaian, kita katakan bahwa pendapat yang kuat sebenarnya tanggal 8, tapi pendapat yang masyhur yang banyak dikenal oleh masyarakat tanggal 12. Ada lagi yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada lagi yang mengatakan di atas tanggal 20. Yang namanya sejarah itu berbeda-beda, sedikit-sedikit wajar. Tapi mereka semua di antara jumhur mereka mengatakan bahwa Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, tidak ada perbedaan pendapat. Ada, tapi syal, pendapat itu tidak dipakai sama sekali. Ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad SAW lahir bulan Rabiul Awal dan menjadi hari yang mulia. Karena apa? Karena dilahirkan sosok manusia yang dengan berkat hari kelahiran Nabi Muhammad ada Isra Mi'raj, ada Lailatul Qadar, ada bulan Ramadan, ada waktu-waktu yang kita anggap ini adalah waktu yang hebat. Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kalau Nabi Muhammadnya nggak lahir, nggak ada Lailatul Qadar. Berarti malam kelahiran Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari seluruh malam-malam yang kita rayakan munasabah sesuatu yang hebat yang ada padanya. Ya, karena itu orang yang dia memuliakan hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini kesempatan kita untuk menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak mengingat dan mengenang kekasih kita Rasulullah SAW. Majelis Ta'lim yang begitu luar biasa setiap tahunnya, alhamdulillah, mengenang kelahiran Rasulullah SAW, dihadiri para habaib, para ulama, para kiai, alhamdulillah istiqamah, para muhibbin, para pecinta Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita terus menerus menjadi orang-orang yang bisa di belakang jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad adalah keindahan yang tidak ada ujungnya. Kalau kita bahas Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada habisnya. Karena manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, dari awal masa awal Allah SWT menciptakan makhluk sampai akhir, tidak ada yang seindah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau ngebayangin Nabi Muhammad SAW, ya akal kita nggak nyampe. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mampu mensifatkan Rasulullah. Ditanya bagaimana hidungnya Nabi, tanya matanya nggak tahu, bibirnya nggak tahu, karena haibah, karena jalal, keindahan Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak mampu mensifatkannya. Kecuali beberapa sahabat yang memang dikatakan sahabat yang masih kecil, atau memang yang mereka hidup di rumah Rasulullah, yang menyampaikan syama'il, kisah secara fisik Nabi Muhammad SAW, hidungnya seperti apa, matanya seperti apa. Sehingga wajar saja sahabat Hasan bin Thabit, beliau mengatakan wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun wa ahsana minka lam talidin nisa'u.
khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan bin Thabit, sahabat Nabi ini, orang yang lebih tampan darimu, mata manapun tidak pernah melihat kepadanya. Dan orang yang lebih indah darimu, tidak pernah wanita manapun yang mampu melahirkannya. Engkau diciptakan bersih dari segala kekurangan, seakan-akan engkau menciptakan dirimu sendiri. Ini Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, ketika memandang wajah Nabi, dia bilang, ini kayaknya yang bikin dia sendiri kayaknya. Bisa pilih matanya seperti apa, hidungnya seperti apa. Kalau kita kan apa adanya. Dilahirin dari bapak Sunda, ya muka Sunda. Dilahirin dari bapaknya Arab, ya mukanya Arab. Dilahirin dari bapak Jawa, ya mukanya Jawa. Dilahirkan dari, nggak bisa milih begitu. Memang kita terlahir seperti ini, mau gimana lagi? Makanya orang yang kalau nambah-nambahin biar kelihatan cakep, ya nggak bakal cakep. Dia punya anak, ntar mukanya persis seperti dia sebelum operasi. Nggak mungkin anaknya berubah sama seperti dia. Nggak mungkin. Dia akan kembali pada kodratnya. Manusia seperti itu. Min aslil khilqah, dari asal usul penciptaannya sudah seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW, sahabat ini saking pusing dia mau mensifatkan Nabi Muhammad, mau muji Nabi Muhammad seperti apa sih yang enak puji Nabi Muhammad. Beliau katakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kamu ini kayaknya milih sendiri penciptaan kamu ya. Mata kamu milih sendiri, hidung kamu milih sendiri, bibir kamu milih sendiri, telinga kamu, fisik badan kamu milih sendiri. Masuk selam keindahan yang tiada ujungnya. Semua orang yang berjumpa dengan Nabi cinta. Ini Hasan bin Thabit dulunya adalah penyair terkenal. Beliau ini biasanya ya kerjaannya sesuai orderan. Hasan bin Thabit ini sesuai yang namanya penyanyi, yang mana banyak duitnya yang itu dipuji. Ya. Yang namanya penyanyi, yang mana banyak duitnya yang itu yang dipuji. Sama seperti orang yang ikut ke politik, biasanya yang mana duitnya besar ya udah kiblatnya ke situ. Hasan bin Thabit memang itu profesinya. Sebagai penyair, pembuat lirik lagu, penyanyinya, dia tergantung siapa yang pengen saya puji, yang penting bayarannya besar. Hasan bin Thabit sampai beliau ini karena terkenalnya pada masa itu, semua orang berani bayar mahal. Abu Jahal panggil dia, Abu Jahal, ada kesempatan nih, dia banyak pengikut nih, banyak followersnya nih, banyak peminatnya nih, banyak yang suka dengerin lagunya nih. Kata Abu Jahal, ambillah orang ini. Biar apa? Biar jadi juru bicaranya kita. Kita nggak usah capek. Biar dia yang ngomong, lagunya nanti kesebar kemana-mana. Akhirnya orang semua benci sama Muhammad. Ini trik yang digunakan oleh Abu Jahal. Akhirnya apa yang terjadi? Oke, mau makan dulu deh. Apa yang terjadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Jahal kemudian memanggil Hasan bin Thabit dan mengatakan, "Hasan, saya pengen kamu ngejek satu orang." Kata Hasan bin Thabit, "Siap." Ini sebelum beliau masuk Islam. "Siap, asal bayarannya pas. Siapapun saya berani ejek." Oh, kalau sudah dibikin lirik lagu sama Hasan bin Thabit, pasti viral. Karena semua orang suka sama Hasan bin Thabit. Katanya, "Siapa yang kalian mau ejek?" "Ada keponakan kami namanya Muhammad. Orang baru kemarin, tapi sekarang mengaku dirinya Rasul, mengaku dirinya ini." "Oh, siap. Apa yang kalian tawarkan kepada saya?" Kata Abu Jahal, "Kami bakalan kasih kamu perempuan yang paling cantik dari kaum Quraisy." Itu doang. Ada lagi, "Kami akan berikan kamu harta yang banyak." Berapa? Disebutkanlah nominalnya. Kemudian apa lagi? Kata Abu Jahal, "Kami akan berikan kamu rumah
yang bayangannya itu nyampe ke Ka'bah langsung, saking dekat.